Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang di sekolah biasa-biasa aja, tapi sukses banget di dunia kerja? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah gagasan yang mungkin jadi jawabannya. Kita akan mengupas tuntas kenapa kecerdasan emosional atau EQ bisa jadi jauh lebih penting daripada IQ. Oke, kita mulai dari sebuah tantangan yang umurnya udah ribuan tahun. Aristoteles di sini benar-benar menangkap inti dari kendali diri. Intinya bukan soal jangan pernah marah, tapi gimana caranya marah dengan cerdas. Kedengarannya susah banget kan? Nah, justru tantangan inilah yang akan jadi inti dari pembahasan kita hari ini. Coba deh, kita lihat kontras yang tajam banget di sini. Di satu sisi, ada seorang sopir bus yang dengan keceriaannya bisa mengubah suasana satu bus yang tadinya suntuk jadi penuh senyum. Tapi di sisi lain, kita lihat berita-berita suram soal orang yang lepas kendali karena hal sepele. Ini seperti dua sisi mata uang yang sama, yang nunjukin betapa dahsyatnya kekuatan emosi bisa untuk membangun, tapi juga bisa untuk menghancurkan. Nah, ini yang membawa kita ke akar masalahnya. Di dalam diri kita masing-masing sebenarnya ada dua pikiran yang sering banget tarik-menarik. Kita sebut saja pikiran emosional dan pikiran rasional. Atau gampangnya, si hati dan si kepala. Jadi, beginilah pertarungannya. Pikiran emosional kita itu kayak pedal gas. Reaksinya cepat, tenaganya kuat, dan kadang nggak logis. Sementara itu, pikiran rasional kita itu remnya. Lebih lambat, penuh pertimbangan. Masalahnya adalah, ketika emosi kita lagi memuncak, si pedal gas ini seolah diinjak dalam-dalam. Dan remnya, ya seringkali jadi blong. Pikiran emosional bisa dengan gampang mengambil alih kendali. Dan jangan salah, ini bukan ide baru loh. Ratusan tahun yang lalu, Erasmus dari Rotterdam udah nulis soal pertarungan batin ini dengan gaya yang jenaka. Dia bilang, rasio antara nafsu dan akal di dalam diri kita itu bisa jadi 24:1. Kebayangkan, akal kita cuma bisa teriak-teriak sendirian ngasih saran, sementara emosi dan nafsu udah kompakan nyuruh si akal buat minggir. Pertarungan abadi yang terjadi di dalam diri kita semua. Oke, untuk ngerti kenapa pertarungan ini sengit banget, kita perlu sedikit mengintip ke dalam otak kita. Arsitektur emosional kita itu pada dasarnya adalah sebuah peninggalan kuno. Ibaratnya kita masih pakai software dari zaman purba yang sebenarnya lebih cocok untuk bertahan hidup di hutan belantara ketimbang di tengah kota besar. Ini dia poin utamanya. Ada ketidakcocokan besar antara software emosional kita yang jadul dengan tantangan dunia modern. Dulu, reaksi cepat untuk lawan atau lari itu bisa menyelamatkan nenek moyang kita dari kejaran harimau. Sekarang, reaksi yang sama bisa bikin kita meledak marah cuma karena terjebak macet. Intinya, kita menggunakan otak zaman batu untuk menghadapi masalah zaman digital. Coba deh kita lihat struktur otak kita ini. Anggap aja kayak gedung yang dibangun dari bawah ke atas. Fondasinya itu batang otak, bagian paling primitif yang ngurusin hal-hal dasar kayak nafas dan detak jantung. Di atasnya dibangun lantai baru, sistem limbik alias si otak emosional. Nah, yang paling baru di lantai paling atas adalah neokorteks, si otak berpikir. Fakta bahwa otak berpikir kita tumbuh di atas otak emosional ini penting banget buat ngerti siapa yang seringkali lebih dulu mengambil kendali. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial. Apa yang terjadi ketika sistem kuno di otak kita ini mengambil alih semuanya? Inilah momen yang kita sebut pembajakan emosional. Pembajakan emosional itu persis seperti namanya. Otak emosional kita melihat sesuatu yang dianggap sebagai ancaman, lalu langsung menekan tombol darurat dan mengambil alih kemudi. Si otak rasional bahkan belum sempat memproses apa yang sedang terjadi. Reaksinya terjadi begitu cepat dan begitu kuat. Ini adalah contoh yang ekstrim dan tragis dari akibat pembajakan emosional. Richard Robles, di tengah momen panik yang luar biasa, benar-benar kehilangan semua kendali rasionalnya. Pengakuannya, kepala saya meledak, adalah deskripsi yang sangat gamblang tentang bagaimana rasanya saat kita dikuasai penuh oleh emosi, sebuah perasaan di mana diri kita yang rasional seolah lumpuh total. Dan ini bukan sesuatu yang hanya terjadi pada orang lain. Coba deh kita renungin sejenak. Ingat gak kapan terakhir kali Anda lepas kendali? Tiba-tiba marah besar sama pasangan atau anak, lalu beberapa saat kemudian Anda menyesal dan berpikir, kenapa ya tadi aku semarah itu? Nah, itulah dia. Itulah pembajakan emosional dalam skala kecil yang kita semua pernah alami. Jadi siapa sih dalang di balik semua ini? Kenalan dulu yuk sama amigdala. Anggap aja dia ini satpam emosional atau alarm darurat di otak kita. Kerjanya 24 jam, non-stop memindai semua pengalaman kita sambil nanya satu pertanyaan super simple. Ini bahaya nggak? Bikin sakit nggak? Bikin takut nggak?
Kalau jawabannya ya, alarmnya langsung berbunyi kencang. Oke, di otak kita itu ada 2 jalur tol untuk memproses informasi. Biasanya kita pakai jalan atas. Ini jalur yang teratur. Informasi dari mata dan telinga kita masuk, lalu mampir dulu ke otak berpikir untuk dianalisis dengan tenang. Setelah dipikirkan matang-matang, baru informasinya dikirim ke amigdala. Ini adalah rute yang bijaksana. Tapi, dan ini kuncinya, ada juga jalan bawah. Anggap saja ini jalan tikus saraf. Sebagian kecil sinyal dari indera kita nggak lewat jalur tol yang teratur tadi. Dia motong jalan, langsung melesat ke amigdala, melewati si otak berpikir sama sekali. Inilah yang memungkinkan pembajakan terjadi. Amigdala sudah bereaksi sebelum kita sempat berpikir. Itulah mengapa kadang kita bertindak dulu, baru berpikir belakangan. Oke, jadi kita sudah paham masalahnya. Si amigdala ini kadang terlalu protektif. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Apa kita pasrah saja terus-terusan dibajak? Jawabannya tentu saja tidak. Kita bisa belajar untuk menjinakkan si penjaga ini. Kita bisa membawa kecerdasan pada emosi kita. Ini bukan tentang mengubah hardware otak kita ya. Itu kan hasil evolusi jutaan tahun. Pertanyaannya lebih ke software apa yang bisa kita install? Keterampilan apa yang bisa kita pelajari untuk mengelola hardware ini dengan lebih baik? Apa yang bisa kita ubah supaya kita bisa menjalani hidup modern ini dengan lebih efektif? Dan inilah jawabannya. Kecerdasan emosional. Ini bukan soal pintar secara akademis, tapi tentang pintar mengelola perasaan. Baik perasaan diri sendiri maupun perasaan orang lain. Ini adalah sebuah skill yang mencakup kesadaran diri, kemampuan mengendalikan impuls, kegigihan saat menghadapi kegagalan, empati, dan kemampuan untuk terus memotivasi diri sendiri. Jadi, kita kembali lagi ke tantangan Aristoteles di awal. Dulu, itu mungkin terdengar seperti tujuan yang mustahil, tapi sekarang kita tahu, itu bukan sekedar cita-cita filosofis, melainkan deskripsi dari sebuah keterampilan yang bisa dipelajari. Mengelola emosi kita dengan cerdas memang tidak mudah, tapi dengan pemahaman dan latihan, hal itu sangat mungkin untuk dicapai. Dan inilah tujuan yang bisa membuat perbedaan besar dalam hidup kita.